bersama saya Nova-Wardani. Oke, di channel ini kita akan membahas sebuah film baik dari segi bisnis, fakta-fakta menarik, dan hal-hal lain yang dapat kita bahas. Yang lainnya, sebelum saya masuk pada inti video ini, para mover atau para movie lover bisa klik tombol subscribe-nya, tombol merah di bawah video, agar kita semua di sini lebih semangat lagi untuk membuat video yang serupa. Kita masuk dalam sebuah segmen spoiler film. Oke, kita akan bahas tentang sebuah film yang berjudul Sang Penari. Film yang berjudul Sang Penari ini pertama kali dirilis pada tanggal 10 November 2011. Film yang cukup lama tapi masih tidak usang untuk kita bahas. Kemudian film ini merupakan adaptasi sebuah novel terkenal, adaptasi novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk, yang ditulis oleh Ahmad Tohari, yang terbit pada tahun 1984 untuk pertama kalinya. Langsung saja, di scene pertama kita diperlihatkan oleh dua bocah yang sangat menggandrungi tari-tarian, di mana mereka berdua, seorang bocah ini laki-laki dan perempuan yang bernama Rasus dan Selintir, yang suka menonton pagelaran tari di desanya. Diperlihatkan mereka berdua sedang asik menonton tarian. Rupanya mereka sangat menggandrungi tarian itu dikarenakan kecantikan dan keluasan dalam menari seorang penari tersebut. Kemudian scene yang kedua diperlihatkan bahwa kesibukan orang-orang desa di pagi hari di desa Dukuh Paruk ini. Kemudian kita diperlihatkan juga kedua orang tua Selintir yang sedang membuat kerajinan tempe. Kerajinan tempe tersebut kemudian saya tidak tahu alasannya apa, tetapi tempe itu dibagikan kepada tetangganya, hasil buatan sendiri itu tadi. Kemudian tak selang beberapa lama dibagikan kepada tetangganya, termasuk kepada sang penari ronggeng yang tadi malam mengadakan sebuah pertunjukan tadi. Kemudian setelah itu diperlihatkan juga para warga yang sudah mengkonsumsi tempe bokrek itu tadi, rupanya mulutnya berbusa, kemudian berdirinya juga sempoyongan. Diindikasikan bahwa tempe tersebut beracun.
termasuk juga sang penari yang dianggap sakral di desa itu atau menjadi simbol sebuah budaya juga turut menjadi korban dalam tragedi Tempo Publik itu tadi. Kemudian sontak hal itu menjadi menyulut emosi warga sehingga memicu mereka untuk mendatangi rumah si Selintir untuk mengadili secara sosial orang tua Selintir yang sudah hampir membunuh separuh dari warga desa. Akhirnya karena tindakan anarkis tersebut kemudian terlihat bahwa ayah si Selintir dan ibunya tewas, sehingga membuat si Selintir bersedih kemudian bertekad untuk bercita-cita menjadi seorang penari berikutnya. Kemudian diceritakan bahwa si Selintir dan Rasus kemudian sudah dewasa. Kemudian si Selintir rupanya mengobrol-ngobrol dengan salah satu personil kelompok tari tersebut. Kemudian si Selintir pun mengutarakan hajatnya untuk menjadi seorang penari berikutnya. Namun menjadi penari tidak hanya karena kecantikannya atau kan talented menjadi seorang penari, tetapi juga harus mendapatkan restu dari Ki Sota Penggala. Siapa itu Ki Sota Penggala? Ki Sota Penggala ini adalah Ki Sota Penggala ini adalah tokoh masyarakat yang sangat disakralkan di desa itu. Kemudian Selintir pun mengucapkan keinginannya tersebut, tetapi mendapat tentangan dari sang dukun tari atau pemimpin tari tersebut. Kemudian si Selintir curhatlah dengan temannya Rasus tadi. Kemudian si Rasus karena sangat bersimpati kepada niat dan juga bersimpati kepada Selintir itu sendiri, jadi membantu Selintir untuk mendapatkan itu dengan cara memanipulasi cara mendapatkan ilham tersebut yang menjadi syarat mutlak untuk menjadi seorang penari. Akhirnya dengan bantuan Rasus, Selintir pun dapat menjadi seorang penari. Sehingga pada pagi harinya kakeknya datang kepada si dukun untuk menyatakan diri bahwa cucunya benar-benar menjadi seorang penari karena mendapatkan badik yang tadinya dimiliki oleh penari sebelumnya yang sudah meninggal tersebut. Ternyata badik itu sebagai simbol bahwa
telah dinobatkan menjadi seorang penari. Sehingga setelah itu Selintil pun mendapatkan treatment ritual dari sang dukun untuk menjadi seorang penari. Kemudian setelah itu jadilah Selintil seorang penari. Namun juga dijelaskan oleh Nyai istri dari sang dukun ini bahwa seorang penari tidak hanya menjadi penari di atas panggung saja, tetapi juga harus melayani tamu-tamu yang datang. Melayani tamu-tamu yang datang ini dalam tanda kutip. Akhirnya si Selintil pun karena memang sudah menganggap biasa hal itu menjadi suatu yang normal dalam pada kebudayaan itu, maka Selintil pun tidak bisa menolak adanya hal tersebut. Selintil pun bagaikan piala bergilir, siapapun bisa memiliki Selintil. Bukan berarti Selintil tidak mengalami pergolakan, tapi di hati Selintil tetaplah Rasus yang menjadi pujaan hatinya. Sehingga di situ ada kepercayaan bahwa siapa saja laki-laki yang mendapatkan virginitas daripada si Selintil itu sendiri akan mendapatkan rezeki, akan mendapatkan kehidupan yang bahkan mungkin pada saat itu kaya. Tapi hal tersebut bukan hanya keinginan, tapi juga Selintil mendapatkan imbalan. Bahkan ada satu scene bahwa mereka memberikan sapi, memberikan segala sesuatu yang berharga pada zaman itu untuk bersama Selintil dalam tanda kutip. Tapi si Rasus pun dengan itu sangat tidak setuju. Ini ditunjukkan pada potongan dialog Rasus yang mengatakan, aku tidak ingin engkau seperti layaknya pohon kelapa. Siapapun dapat menaiki, dapat secara sembarangan memiliki engkau. Tapi karena memang si Selintil pun juga memiliki keinginan kuat untuk menjadi seorang penari yang juga mendapatkan penghormatan dari masyarakat, itu kan menjadi sebuah cita-cita si Selintil itu sendiri untuk disegani masyarakat, karena untuk membersihkan nama baik orang tuanya. Si Rasus ini adalah cinta dari si Selintil, tetapi karena Rasus itu tidak memiliki banyak harta benda sehingga tidak bisa untuk memiliki Selintil dengan jalan seperti orang-orang tadi, tetapi si Rasus dapat mendapatkan fasilitas yang sama secara percuma. Nah, setelah itu si Rasus pun memiliki scene di mana
Rasus menjadi seorang buruh tani kebun singkong pada saat itu dengan gaji yang sangat kecil, sangat rendah sekali. Dengan uang yang ketika dilempar mungkin berbunyi maklitik. Akhirnya si Rasus pun selain menjadi buruh juga menjadi kuli panggul di pasar. Nah, hal ini menjadi titik tolak di mana Rasus kemudian diangkat menjadi seorang tentara karena dipilih oleh seorang komandan yang sedang berpatroli di pasar itu. Ini menjadi perubahan untuk kehidupan Rasus. Selain dia juga mendapatkan pendidikan militer dari si komandan, dia juga mendapatkan pengetahuan berupa baca tulis karena pada saat itu tahun 60-an buta huruf kita sangat tinggi sekali. Jadi Rasus pun merasakan perubahan kehidupannya yang mulai mapan. Kemudian Rasus pun mendatangi kembali desa tersebut, ingin mengajak si Selintin untuk meninggalkan profesinya yang sangat menjanjikan itu. Tetapi si Selintin sudah nyaman dengan apa yang dia lakukan. Dia ingin menebus kesalahan orang tuanya tersebut. Kemudian si Rasus pun tidak punya pilihan banyak, dia tetap dengan pilihan. Selintin pun dengan pilihannya sendiri. Nah, berseberangnya paham tersebut menjadikan mereka menjadi titik konflik dalam film ini. Nah, setelah berjalan beberapa lama, hubungan si Selintin dan Rasus pun mendapatkan tentangan dari orang-orang di sekitarnya, termasuk si dukun ini, karena Rasus awalnya kan tidak bisa memenuhi prasyarat untuk bersama Selintin itu. Kemudian datanglah sosok baru bernama Bahar. Bahar ini scene pertamanya muncul itu di desa. Dia sedang minum kopi dan ngobrol-ngobrol bersama orang-orang desa tersebut. Kemudian sosok Bahar ini adalah seorang yang dulunya mungkin berasal dari desa tersebut, kemudian memiliki penampilan yang berbeda dari yang lain sehingga semuanya merasa kagum. Kemudian si Bahar ini mengatakan bahwa ini sungguh ketidakadilan yang nyata karena beras sangat melimpah tapi harganya mahal gitu. Jadi rupanya diketahui di belakang nanti bahwa dia adalah salah satu orang yang bergabung dalam
organisasi terlarang di negeri ini, ya. Kemudian menawarkan pada grup tari yang selintir ikut di dalamnya. Kemudian si selintir ditawari dengan budget yang mahal, tepatnya kepada dukunnya. Akhirnya dukun, sarkum dan semuanya akhirnya menyetujui untuk tampil di kota untuk menghibur petinggi-petinggi partainya tersebut. Tetapi sesungguhnya mereka semua tidak mengerti bahwa itu adalah gerakan yang nantinya menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Akhirnya mereka pun juga ikut tampil. Kemudian adanya edaran bahwa si partai itu terlarang dan semua yang terlibat harus dihanguskan dari muka bumi ini. Maka ditangkap dan kemudian si selintir pun ikut tertangkap walaupun dia tidak mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi. Akhirnya dengan terjadinya penangkapan tersebut, si selintir dan kawan-kawannya di grup tersebut dan hampir seluruh desa diamankan. Dan Rasus pun yang mengetahui hal itu juga bagaikan makan buah si malakama, karena dia juga sangat menyayangi bagian dari desa tersebut, tetapi desa tersebut terindikasi melakukan hal yang terlarang di dalam negara yang mungkin. Sementara dia adalah tentara backgroundnya, jadi dia mengalami pergolakan di mana harus menyamakan selintir dan juga harus bertanggung jawab atas profesinya. Kemudian si selintir pun ditangkap dan kemudian dibawa ke camp pengamanan dalam tanda kutip. Kemudian di situ juga ada si Rasus yang mencoba untuk menyelamatkan si selintir, namun upayanya gagal karena memang sangat kuatnya pengaruh politik pada saat itu, jadi gagal. Kemudian cerita pun diringkas atau terjadi lompatan cerita di mana pada tahun 1970-an si selintir pun terlihat bersama si Sarkum, orang yang tadi diajak curhat atas keinginannya untuk menjadi seorang penari. Kemudian dia menjadi seorang pengamen jalanan rupanya, dan dia juga bertemu dengan si Rasus tapi tidak bertegur sapa. Kemudian cerita pun berakhir. Oke, cukup sampai sekian dulu ya. Spoiler dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejaknya berupa komentar, like, share,
juga di YouTube channel ini juga bisa request selanjutnya apa nih yang kita mau bahas. Dan kalau mau membahas lebih dalam, kita akan membuatkan part 2-nya sebagai segmen diskusi. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.